Indeks harga. BBM itu mengalami apa? Kenaikan. Minyak goreng mengalami apa? Kenaikan. Naik apa udah turun? Udah turun. Apa sih salah satunya yang bisa menghitung kenaikan tersebut? Salah satunya adalah indeks harga. Kan? Untuk bisa menghitung hal tersebut kita perlu mengenal yang namanya indeks harga. Minggu lalu kita udah menjelaskan, Ibu udah menjelaskan tentang indeks harga. Sekarang kita tentang perhitungannya. Tujuan pembelajaran, setelah melakukan pembelajaran ini, kalian itu akan melakukan secara diskusi, tanya jawab, presentasi dengan pendekatan TIPEK yang diharapkan dapat menghitung, menganalisis, mempresentasikan. Jadi nanti itu kalian tagihannya adalah menghitung, menganalisis, dan mempresentasikan. Yang dianalisis dan yang dipresentasikan adalah indeks harga. Dengan menumbuhkan sikap kebesaran Tuhan, sikap gotong royong artinya kerjasama, jujur, berarti apa yang tidak boleh dilakukan jangan dilakukan, berani, berarti nanti saat maju, kreatif, mungkin videonya lebih dikreasi walaupun ibu enggak mewajibkan, dan berpikir kritis, artinya nanti saat memecahkan masalahnya berpikirnya secara kritis. Apa yang dinilai? Menghitung dalam indeks harga dan mempresentasikan hasil. Bahan pokok jadi pada mahal gini sih, ya nggak? Ya. Apa? Di situ gambarnya. Minyak sama cabai. Sama cabai. Nih, perkembangan harga cabai naik. Naik dari Januari sampai bulan Juli. Bahkan pernah mencapai 150.000 per kilo. per Kilo. mahal nggak berarti? Mahal. Ya kan? Pasti kalian juga pernah disuruh ngantri ibunya kan sampean di Alfamart. Iya. Iya kan? Biar dapat minyaknya yang Murah. Nah, Bu Sri Mulyani bilang kenaikan yang lebih parah dari sebelumnya bisa mencapai 20% di akhir 2002. Jadi kenaikan ini bakal tetap berhenti apa akan terus berlanjut? Terus berlanjut. Sampai kapan? Sampai 2022. Akhir 2022. Tapi bukan hanya di Indonesia aja yang mengalami kenaikan. Di mana lagi? Australia. Minyak goreng. Hal tersebut kira-kira faktornya apa? Faktor penyebab kenapa sih barang-barang tersebut itu bisa naik? Ya, Mungkin sedikitnya yang dihasilkan. sedikitnya sumber Yang yang dihasilkan. Oke, terus apa lagi? Permintaan banyak. Permintaannya banyak, Terus itunya sedikit. sedikit. Terus apa lagi kira-kira? Karena ada negara juga yang terjadi, jadi tidak ada yang pemasukan dari negara yang biasanya memberi minyak, Oh, jadi kayak seperti misalnya, Rusia, Ukraina. nah ketika mereka terjadi sebuah konflik, Iya. ya jadi dibatasi karena suatu Konflik. Jadi menurut kalian penting nggak kita untuk mengetahui hal tersebut? Penting. Bu, kita mulai menghitung berapa indeks harganya. Nih ya, Pirah, Obza, Clarissa, Marsha, ya gabungan.
Terus tahu tidak berapa kenaikannya itu kayak dalam persen atau dalam berapa kali kenaikannya? Kalau tidak berapa kenaikannya, boleh dalam rupiah juga kayak tadi boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan rekan saya di sini akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami yang akan membahas tentang indeks harga. Sebelum itu, apa sih indeks harga itu? Indeks harga merupakan suatu susunan statistik yang menyatakan perubahan-perubahan harga dari satu periode ke periode lainnya. Statistik adalah informasi yang dimuat dalam tabel ataupun diagram batang ataupun diagram Venn. Jadi di sini kami tadi telah diberi lembar kerja oleh Ibu Alfiatun, kemudian kami suruh mengerjakan dari step satu ke step lainnya. Yang pertama, kami disuruh mengerjakan tentang apa yang menyebabkan harga barang tersebut mengalami kenaikan. Menurut pandangan kelompok kami, penyebabnya itu kurang lebih yang pertama, karena kurangnya sumber daya penghasilan. Kemudian yang kedua, permintaan tinggi sedangkan stoknya terbatas. Dan yang ketiga, pembatasan pengiriman sumber daya dari negara lain. Menurut kelompok kami hanya itu, mungkin ada tambahan dari kelompok lain, nanti bisa kalian ungkapkan kepada kami. Kemudian soal yang selanjutnya, tahu tidak berapa kenaikannya? Kami kurang tahu. Jadi untuk lebih mengetahui datanya, Anda sekalian dapat melihat di situs web internet. Itu kerja yang pertama yang diberikan oleh Bu Alfiatun. Kemudian yang kedua, di sini kami sudah menghitung dengan metode tidak tertimbang. Sudah terdapat data nama barang KLMNO, jumlahnya juga jumlah barang tahun 2019 dan 2020, harga barang 2019 dan 2020. Jadi di sini kami suruh menghitung gunakan metode tidak tertimbang. Metode tidak tertimbang yaitu jumlah dari PN dibagi jumlah dari PO dikali 100%. Di sini jumlah dari PN-nya yaitu 11.300, jumlah dari PO atau harga lamanya 10.000, kemudian dikali 100% dan menghasilkan 100. Jadi menurut tabel di atas, kenaikan mencapai sekitar 113%. Inisiatif sendiri, kemudian gunakan salah satu metode yang kalian tulis sendiri. Yuk sekarang dinilai ya. Lembarnya ya. Jadi ininya, rubriknya, penilaiannya. Jadi poin yang bentar ya Mia. Jadi
poinnya dulu. Ya. Sambil menilai. Oke, jadi tadi kami sudah berdiskusi dengan kelompok kami di sini, yaitu menggunakan metode agregatif sederhana atau tidak tertimbang. Saya memilih dengan metode tidak tertimbang. Yang di sini ada macam barang A, B, C, D, E, harga 2020 dan harga 2021. Harga 2020 diibaratkan PO atau harga lama, kemudian harga new PN harga 2021. Jumlahnya sudah kami tulis di sini menggunakan rumus metode tidak tertimbang. Rumusnya yaitu jumlah baru dibagi jumlah lama dikali 100%. 1750 dibagi 1700 dikali 100%. Jadi, dari hasil yang kita cari, menurut inisiatif kelompok kami sendiri, indeks harga yang telah kami tentukan yaitu sekitar 102,94%. Paham? Paham. Atau boleh nih ya pakai itu. Pakai spidol boleh. Yang ada yang maju ya, mau ayo inisiatif kelompoknya maju. Ini gimana? Yang paling baik Ibu evaluasi ya buat kelompoknya nih ya. Kan tadi hanya Mia yang berperan, terus Cindy diem aja. Sebaiknya Cindy kita yang membuka atau apa ya? Iya, atau apa gitu ya. Nah, ya. Sekarang menurut kalian indeks harga itu apa? Suatu susunan statistik yang menyatakan perubahan harga dari satu periode ke periode lain. Indeks harga adalah Statistik. Kenapa bisa diambil statistik? Karena memuat informasi. Karena memuat informasi. Jadi sekarang kalau misalnya ada perubahan harga, udah bisa kan cara ngitungnya? Ya. Jadi misal kenaikan bawang tuh tadi nyampe 150. Berarti kita ngitung nih dari kenaikan pertama sampai kenaikan 150. Terus tahun sebelumnya, ya kan? Tahun sebelumnya kita ngitung juga dari tahun pertama sampai tahun terakhir. Maaf, dari bulan Januari sampai bulan terakhir, terus dijumlah, baru kita bisa tahu nih berapa persen kenaikan. Paham? Oke. Sama penilaiannya kumpul. Videonya ya, Bu. Bu, tadi ini salah. Ini kan kirain tadi masih termasuk ini ya Bu ya. Ternyata ini jumlah salah ininya Bu. Tapi udah ke video. Tapi hasilnya sama aja 11,3. Harusnya kalau diganti nggak apa-apa, boleh nggak Bu? Saya tadi nggak tahu Bu kalau itu udah ada jumlahnya. Tapi malah jumlah sendiri kayak gini. Udah? Ya. Jujur, gimana pembelajaran hari ini? Kalau menurut Ibu itu kalau yang paham, ya paham, yang enggak ya? Enggak. Jadi mulai besok belajar lagi di rumah untuk materi inflasi. Makasih buat hari ini. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.